Dari target 125 kursi di DPR tersebut yang diproyeksi ditargetkan DPR, salah satu kader mumpuni dari Golkar sekaligus ketua umum adalah Bapak Pak Firman di Dapil Jawa Tengah 3. Kira-kira visi misi seperti apa lagi yang akan Bapak perjuangkan untuk konstituen jika mendapat amanah kembali sebagai anggota Dewan? Kalau saya tidak lagi visi misi, saya udah implementasi, langsung eksekusi. Sudah implementasi, karena DPR itu kan punya program. Dari DPR itu punya kewenangan, yaitu yang pertama itu adalah pertama itu hak budgeting, membuat regulasi, undang-undang, dan pengawasan. Nah, ketika kita bicara regulasi, kan bagian regulasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ya, buktinya saya di Komisi 4, Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan, terus kemudian Undang-Undang yang terkait dengan masalah pangan, Undang-Undang Perlindungan Varietas, ini semua kita buat. Terakhir Undang-Undang Pangan, untuk menuju swasembada pangan dan kedaulatan pangan, ini kan kita buat. Itu semua kan untuk kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat. Kemudian ketika kita bahas anggaran, ya anggaran itu difokuskan kepada program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Yang saya berikan sekarang ini banyak program-program yang saya distribusikan kepada masyarakat, dari mulai yang kecil, bantu nelayan, itu dari mulai jaring penangkap ikan, dari mulai pesen-pesen kapal ikan, atau kemudian membantu untuk pelaku-pelaku usaha di daerah untuk mendapatkan izin SPPN supaya bisa melayani kepada nelayan-nelayan kita untuk bahan bakar solar. Atau kemudian kita bisa memberikan program-program yang lainnya seperti coolbox untuk penangkapan ikan itu, supaya mereka ketika menangkap ikan itu langsung ada semacam mini cold storage-nya, itu ada esnya di dalamnya supaya ikannya tidak rusak. Di pertanian, mulai dari yang kecil, kultivator itu seperti traktor kecil yang untuk di tanaman jagung, kedelai, tembakau, itu kita berikan. Atau kemudian sampai mesin untuk penyedot air kalau banjir, atau untuk menyampaikan kalau kekeringan, itu kita berikan. Ada kelompok wanita tani P2L, pemanfaatan lahan lingkungan, itu 50 juta. Ada traktor roda 2, ada traktor roda 4, sampai yang terbesar itu adalah dryer untuk pengeringan gabah, nilainya 2 miliar lebih. Itu saya berikan tanpa pungutan. Satu-satunya anggota DPR yang berani memasang baliho di tempat saya itu program aspirasi atau program bantuan tanpa pungutan, hanya saya. Nggak ada. Caleg lain boleh dicek di dapil saya yang berani mendeklarasikan. Karena saya memang tidak pernah memerintahkan kepada siapapun, karena ini adalah hak rakyat yang diberikan. Itu sebagai bentuk pelaksanaan tugas anggota DPR yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu anggota DPR harus menyerap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu sumpah jabatan juga ada di situ. Oleh karena itu, bentuk perwujudan itu saya implementasikan. Kemudian terakhir ini kita mengadakan bimbingan teknis dari mulai petani milenial, kemudian petani-petani perempuan tadi, kemudian juga mulai dari tanaman pangan, hortikultura, karantina, semua kita lakukan. Dari Kementerian Kelautan Perikanan, kita berikan eskavator kepada masyarakat, itu kita berikan semua. Bahkan eskavator yang nilainya itu sampai miliar itu kita nggak pernah minta apa-apa. Kita nggak pernah minta uang. Dan saya berikan pemahaman kepada masyarakat, kalau kalian itu ada yang minta uang, laporkan kepada saya. Apakah itu staf saya, apakah itu kader partai saya, apakah itu oknum-oknum yang mengatasnamakan saya, dan seperti itu saya tindak lanjuti. Dan alhamdulillah, begitu ketahuan staf saya 2 pernah main-main, saya pecat. Kemarin ada kader juga yang saya kasih program 200 juta, sapinya hilang, langsung saya datengin, kemudian polisi saya untuk bergerak, akhirnya dia mengembalikan. Berarti kan main-main semua. Itu udah clear semua. Akhirnya itulah yang bikin mereka itu menjadi simen. Bahkan ada juga yang LSM yang mengatasnamakan saya, langsung yang kepala desa yang ditipu itu saya suruh lapor polisi dan dikejar, orang ketahuan sekarang udah masuk penjara. Nah, ini saya lakukan untuk itu, karena
siapa lagi kalau bukan kita? Karena kebetulan saya ini anak petani, saya ini anak kepala desa. Jadi saya ini harus kembali bahwa kenapa saya milih di Komisi 4 itu karena saya ini anak petani, saya tahu persis apa menjadi kebutuhan petani. Alhamdulillah sampai sekarang ya dengan berkat saya menjadi anggota DPR sudah 4 periode dan 3 periode terakhir ini saya terus di Komisi 4 bidang pertanian mulai dari pimpinan dan kemudian di Badan Legislasi juga mulai dari pimpinan sampai sekarang masih jadi anggota Badan Legislasi. Terus kita dorong untuk bagaimana agar satu bikin regulasi yang benar untuk menekan pemudahan, kemudian tidak ada diskriminasi. Program-program juga begitu, harus memberikan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah boleh dicek di lapangan di tempat saya apakah betul yang saya sampaikan ini. Pak Firman itu kalau memberikan program aspirasi itu ada pungutan, saya nggak pernah. Boleh dicek. Pak Firman, regulasi untuk mendukung pembangunan sektor pertanian sudah dilakukan sebagai membuat undang-undang ya. Tapi kita lihat kondisi di Indonesia sekarang, lahan pertanian semakin menyempit. Dilakukanlah program namanya intensifikasi untuk meningkatkan kualitas. Intensifikasi seperti apa yang memang mendesak harus dilakukan oleh petani kita, pemerintah, agar kita bisa, karena targetnya itu semakin tahun juga akan. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi sebetulnya sebelum melangkah kepada intensifikasi, kita ini konsisten nggak untuk yang namanya melaksanakan undang-undang? Karena kita ini sudah punya undang-undang yang terkait dengan pelindungan lahan pertanian berkelanjutan. Itulah tujuan undang-undang yang kita buat itu adalah untuk melindungi terhadap lahan-lahan pertanian yang betul-betul itu adalah irigasi tani dan produktif, itu tidak boleh alih fungsikan untuk kepentingan lain. Tapi faktanya sampai sekarang itu justru undang-undangnya ada tetapi implementasinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam undang-undang. Itu yang sering kita kecewa. Kenapa? Spirit daripada otonomi daerah ini, bupati itu target utama untuk meningkatkan PAD itu kan dari retribusi. Nah, pertanian tidak dianggap bahwa pertanian itu adalah yang bisa memberikan kontribusi terhadap retribusi penerimaan asli daerah. Sehingga banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi pabrik, menjadi area lain, hotel, kemudian perumahan dan sebagainya, semua bisa ditarik dengan retribusi, PPBB-nya tinggi dan sebagainya. Nah, ini yang saya sayangkan. Kenapa sampai sekarang kok tidak ada bupati, wali kota yang melanggar itu diambil tindakan secara hukum? Nah, ini yang saya sayangkan. Nah, sudah seperti ini, kita juga salah. Salahnya adalah kita hanya ke depan solusinya harus intensifikasi. Itu salah satu alternatif. Tetapi sebetulnya yang langkah awal yang dilakukan adalah pencegahan terhadap alih fungsi lahan. Ini yang penting. Nggak ada gunanya kita berteriak intensifikasi tapi lahannya digegas habis. Kalau kita belajar di negara-negara lain seperti di Jepang, itu adalah yang namanya konsolidasi lahan. Konsolidasi lahan itu adalah ketika di area lahan pertanian yang di situ adalah betul-betul irigasi teknis dan kemudian yang punya itu ingin membagi waris kepada anaknya, itu pemerintah menanya dulu, setelah kamu bagi waris nanti mau akan dijadikan apa? Kalau dialihfungsikan untuk tanaman non pertanian, itu pemerintah menawarkan, oke, ada dua alternatif, lahan kamu kita beli atau kamu minta pergantian lahan di tempat lain yang sesuai dengan keinginan kamu, sehingga lahan pertanian itu tetap dipertahankan untuk existing pertanian. Di Inggris juga sama, kalau ada lahan pertanian yang memang itu untuk pertanian, itu juga seperti itu, tidak boleh dialihfungsikan. Jadi sekali lagi ketegasan, konsistensi terhadap pelaksanaan undang-undang ini kita masih lemah. Jadi kita nggak ada gunanya kita bangun penyetakan sawah, tapi infrastruktur pendukungnya nggak ada. Karena sawah ini kan tanpa air kan nggak bisa. Oleh karena itu infrastruktur harus dibangun, kemudian lahan juga dipertahankan, atau kemudian lahan pertanian yang ada ini kita lihat kesuburan pH tanahnya seperti apa, unsur hara tanahnya udah berapa persen, ini semua dilakukan. Di samping itu, untuk menuju swasembada pangan dan kelautan kita harus kembali
bukan setback ya, tapi kita kembali menganut cara-cara yang baik yang dibangun oleh Orde Baru dulu, membudayakan budaya makanan lokal. Yang biasa makan nasi jagung, biar nasi jagung. Biasa makan sagu, biar sagu. Yang biasa makan ubi, biar ubi. Tapi proteinnya ini yang harus kita kuatin sehingga mutu gizi anak atau masyarakat itu terjamin. Dari kesehatan terjamin. Justru sekarang kebalik. Kita ini konsumsi per kapita. Dulu 140 turun 114. 114 katanya sekarang udah, kalau Badan Pangan kemarin menyampaikan udah turun menjadi 99 atau 98. Tetapi kan setelah penurunan ini kita tanya lagi kemana arahnya mereka bergesernya. Masalah malah bergesernya itu bukan ke budaya makan lokal, tapi justru bergesernya adalah kebutuhan gandum ini meningkat tinggi. Berarti bahwa kalau ini berasnya menurun, gandumnya naik, masyarakat itu yang biasanya mengkonsumsi beras itu bergeser makan mie. Kenapa makan mie? Karena mie lebih murah. Nah, ini kan nggak bener. Padahal mie-nya itu bahan bakunya gandumnya impor. Siapa yang menguasai? Ya cukong-cukong tertentu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak tercapai tujuan kita. Yang benar itu adalah kita melakukan intensifikasi. Kemudian kita juga melakukan substitusi. Substitusi katakanlah sekarang kalau memang pergeseran dari masyarakat yang mengkonsumsi beras menurun, tapi bergesernya ke makanan non nasi yaitu mie, gandumnya impor. Kenapa kita tidak bikin substitusi dari singkong itu dibuat tepung untuk kebutuhan bahan baku mie? Kenapa kita membiarkan orang untuk memperluas atau memperbesar peluang untuk impor gandum impor? Nah ini kenapa kita diam? Harusnya Badan Pangan itu ketika menemukan itu harus ada satu tindakan. Kalau gitu kita substitusi. Walaupun itu biayanya mahal, tapi kan untuk rakyat sendiri, bangsa sendiri. Apa salahnya kalau petani kita menikmati harga yang bagus? Kesejahteraannya naik.